Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah desa yang tersembunyi di balik pegunungan hijau, terhampar pemandangan alam yang memukau. Sawah-sawah terasring yang subur membentang sejauh mata memandang, dengan barisan pohon kelapa yang bergoyang lembut dihembus angin pagi. Udara segar yang datang dari lembah membawa ketenangan, dan setiap langkah kaki menyentuh tanah yang masih lembab oleh embun pagi. Desa ini, meskipun jauh dari hiruk-pikuk kota, adalah tempat yang penuh kedamaian dan kehidupan yang sederhana, namun kaya akan nilai-nilai luhur. Warga desa ini hidup dalam kebersamaan yang penuh kehangatan, menjunjung tinggi rasa hormat satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka selalu menjaga tali persaudaraan, berbagi rezeki, dan saling membantu tanpa pamrih. Setiap rumah di desa ini dikelilingi oleh kebun kecil yang ditanami bunga warna-warni dan tanaman sayur yang selalu tumbuh subur. Mereka tidak hanya hidup dalam kedamaian, tetapi juga dalam harmoni dengan alam sekitar, saling berbagi rezeki yang melimpah. Agama menjadi pondasi yang kokoh dalam kehidupan mereka. Setiap pagi, suara adzan terdengar merdu dari masjid desa, mengundang warga untuk berkumpul di tempat ibadah. Mereka tidak hanya beribadah dengan sepenuh hati, tetapi juga mengajarkan anak-anak mereka nilai-nilai agama dengan penuh cinta. Toleransi dan rasa saling menghargai antar sesama agama pun menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian mereka. Ada rasa kebersamaan yang terjalin kuat, membuat desa ini bagaikan sebuah keluarga besar yang tidak pernah terpecah. Di sini, hidup mengalir dengan tenang, seperti aliran sungai yang melintasi desa, membawa kedamaian bagi setiap jiwa yang tinggal di dalamnya. Setiap wajah yang ditemui adalah senyum ramah, setiap percakapan mengandung makna, dan setiap langkah penuh dengan doa dan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Namun, meski keindahan dan kedamaian ini terasa begitu sempurna, seperti halnya kehidupan di setiap tempat, ada kisah yang menunggu untuk diungkapkan, sebuah kisah yang menyimpan rahasia tak terlihat di balik senyuman dan kebaikan yang tampak di permukaan. Kisah tentang cinta, kehilangan, dan pertarungan untuk menemukan keadilan, yang akan mengguncang ketenangan desa ini. Hari itu balai desa di Desa Lestari lebih ramai dari biasanya. Keluarga besar almarhum Pak Arman, orang tua Riko dan Hendrik berkumpul untuk menghadiri pembagian warisan. Di tengah keramaian itu, Riko duduk bersama istrinya, Nadia, dan dua anaknya yang masih kecil. Sementara itu, Hendrik tampak sibuk berbicara dengan Pak Kades dan beberapa perangkat desa. Riko merasa tidak nyaman melihat kakaknya begitu akrab dengan pihak desa. Ia tahu sejak dulu Hendrik pandai bersilat lidah, apalagi soal urusan harta. Namun karena ini acara resmi, Riko berusaha menenangkan diri. Pak Kades memulai acara dengan membaca surat warisan. Dengan suara datar, ia menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen yang ada, sawah seluas 2 hektar, 2 petak tanah kering, dan rumah utama jatuh ke tangan Hendrik. Sedangkan Riko hanya mendapat rumah tua di pinggir desa yang sejak dulu sudah hampir roboh. Riko terkejut. Ia yakin orang tuanya dulu pernah berkata bahwa pembagian warisan akan adil. Ia menggenggam tangan Nadia erat-erat. Nadia memandang suaminya dengan sorot marah. Namun Riko menggeleng pelan memberi isyarat agar istrinya diam. "Ini tidak adil, Pak Kades," kata Riko dengan suara bergetar. "Orang tua saya pernah bilang warisan akan dibagi rata." Pak Kades hanya tersenyum kaku. "Semua sudah sesuai surat wasiat, Riko. Ini dokumen yang ditandatangani almarhum sebelum meninggal." Riko menatap surat yang diberikan. Ada tanda tangan orang tuanya di sana. Tapi Riko tahu itu bukan tulisan tangan biasa. Pasti ada yang tidak beres. Namun di ruangan itu ia sendirian. Semua orang tampak berpihak, entah karena takut, segan, atau memang sudah dibeli dengan uang. "Kalau ada keberatan bisa bawa ke pengadilan," kata Hendrik santai sambil bersandar di kursinya. Riko mengepalkan tangan.
Ia ingin sekali membalas, tapi ia sadar melawan di tempat seperti ini hanya akan mempermalukan diri sendiri. Acara pembagian warisan berakhir dengan penandatanganan berita acara. Rico menandatanganinya dengan berat hati. Ia tahu walaupun melawan, tidak akan ada yang membelanya. Surat itu sah di mata hukum desa. Saat berjalan pulang, Rico dan keluarganya melewati rumah utama yang kini sah milik Hendrik. Rumah besar itu berdiri kokoh dikelilingi pohon mangga dan rambutan yang dulunya ditanam almarhum ayah mereka. Semua kenangan masa kecil Rico ada di sana. Tapi kini semua itu bukan lagi miliknya. Nadia menahan tangis. Ia berhenti sejenak dan memandang suaminya. Kita ini keluarga atau budak? Mas, kenapa harus ngalah terus? Bisiknya tajam. Rico menunduk tidak menjawab. Anak-anak mereka berjalan di belakang. Tidak mengerti apa yang terjadi. Hanya Rico yang tahu keputusan diam hari ini bukan karena ia lemah, tapi karena ia tidak ingin anak-anaknya tumbuh dengan dendam di dalam hati. Sampai di rumah tua mereka, Rico duduk di kursi bambu reot. Atap rumah bocor di sana-sini. Dindingnya pun sudah mulai keropos dimakan rayap. Rumah itu bahkan tak layak disebut tempat tinggal. Setiap malam hujan turun, lantai rumah berubah menjadi genangan air. Mas, kita harus melawan. Kita bisa bawa ke kota cari pengacara, kata Nadia. Rico menggeleng pelan. Mau lawan siapa? Uang kita tidak cukup di pengadilan. Yang menang bukan yang benar, tapi yang kuat. Nadia membanting sapu ke lantai. Kalau begitu kita jual rumah ini saja. Aku tidak mau tinggal di sini sambil terus diinjak-injak. Rico mengangguk perlahan. Di dalam hatinya, keputusan itu sudah dibuat sejak di balai desa. Tidak ada gunanya bertahan di tempat yang penuh penghinaan. Ia lebih baik pergi jauh mulai dari nol daripada setiap hari harus melihat wajah Hendrik dan keluarganya yang sombong. Malam itu, Rico duduk sendirian di serambi rumah. Ia menatap langit gelap mencoba menata pikirannya. Ia membayangkan hidup di kota atau di tanah seberang di mana tidak ada yang mengenalnya sebagai adik dari Hendrik Santosa. Nadia keluar membawa secangkir teh panas. Ia duduk di sebelah suaminya. Kalau kau yakin ini jalan terbaik, aku ikut, Mas. Tapi aku tidak akan melupakan apa yang mereka lakukan, katanya pelan. Rico tidak menanggapi. Ia tahu luka di hati Nadia lebih dalam dari yang ia kira. Tapi ia juga tahu membalas hanya akan membuat hidup mereka semakin hancur. Ia ingin keluarganya punya kesempatan hidup yang lebih baik, bukan hidup dengan dendam. Keesokan harinya, Rico pergi ke pasar menemui seorang maklar tanah. Rumah tuanya itu dihargai murah karena kondisinya yang sudah rusak parah. Tapi Rico tidak banyak menawar. Ia hanya ingin cepat pergi. Uang hasil penjualan rumah itu pas-pasan. Hanya cukup untuk biaya perjalanan dan modal usaha kecil di tempat baru. Beberapa hari kemudian, semua barang mereka dikemas. Hanya barang-barang penting yang dibawa. Meja tua, kasur tipis, dan beberapa pakaian lusuh. Sisanya ditinggalkan begitu saja. Saat mereka hendak pergi, Hendrik muncul di depan rumah mereka. Dengan senyum tipis, ia berkata, "Hidup di luar sana tidak semudah yang kau kira, Rico. Kau akan kembali ke sini dengan tangan kosong." Rico tidak membalas. Ia hanya menunduk menarik tangan anak-anaknya lalu berjalan menjauh. Nadia menatap Hendrik dengan pandangan tajam. Seakan berjanji dalam hati bahwa semua perlakuan itu akan dibalas suatu hari nanti. Dengan langkah berat, keluarga kecil itu meninggalkan desa yang dulu mereka sebut rumah. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Hari-hari berlalu dengan berat bagi Rico. Setelah kejadian di balai desa, ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Duduk termenung di serambi, menatap jalanan desa yang berdebu. Wajahnya kusut, matanya kosong. Seolah semangat hidupnya ikut hilang bersama warisan yang dirampas. Nadia tidak tahan melihat keadaan suaminya. Setiap hari ia mencoba menguatkan Rico, membujuknya agar memperjuangkan hak mereka yang telah direbut. Dia menyarankan Rico mencari bantuan dari kerabat lain atau mendatangi perangkat desa untuk meminta keadilan. "Mas, kita tidak boleh diam saja. Kalau kita diam, mereka pikir kita ini lemah.
Orang seperti Hendrik akan semakin berani kalau tidak dilawan, kata Nadia suatu pagi sambil menyapu halaman. Rico hanya menghela napas panjang. Ia tahu istrinya benar. Namun ia juga tahu melawan Hendrik berarti melawan seluruh sistem di desa itu. Uang dan pengaruh Hendrik sudah terlalu kuat. Rico tidak punya cukup tenaga apalagi dukungan. Aku sudah berpikir, Nadia, lawan seperti apa yang harus kita hadapi? Mereka bukan cuma Hendrik, tapi juga kades dan perangkat desa. Semua sudah satu kubu, jawab Rico dengan suara rendah. Nadia berhenti menyapu. Ia menatap suaminya dengan kecewa. Kalau begitu kita harus cari orang. Luar kita bisa ke kota cari pengacara. Rico menggeleng pelan. Kita tidak punya cukup uang buat itu. Biaya ke pengadilan besar belum tentu menang. Kalau kalah habis semua. Pembicaraan itu berulang hampir setiap hari. Nadia tidak pernah berhenti mendorong suaminya untuk berjuang. Sementara Rico semakin pasrah menerima keadaan. Setiap kali membicarakan soal warisan, suasana rumah menjadi panas. Anak-anak mereka bahkan mulai ketakutan melihat orang tuanya bertengkar. Sementara itu, sikap Hendrik di desa berubah menjadi semakin arogan. Ia membangun pagar tinggi di sekitar rumah utama, memasang lampu-lampu terang, seolah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada semua orang. Ia membeli sapi baru, mengganti atap rumah dengan genteng mahal, dan mengadakan pesta kecil-kecilan hampir setiap minggu. Warga desa mulai membicarakan keluarga Hendrik. Ada yang memuji, ada pula yang hanya pura-pura menghormati. Rico tahu betul kebanyakan dari mereka hanya segan karena takut. Tapi tetap saja pemandangan itu menampar harga dirinya setiap hari. Puncaknya suatu siang Rico melihat Hendrik melintasi jalan desa dengan motor baru disusul sorak-sorai anak-anak kecil. Hendrik berhenti di depan warung dan dengan suara keras memamerkan motor itu sambil menyebut-nyebut soal keberuntungan dan rezeki besar. Rico berdiri jauh di seberang jalan. Mendengar semuanya darahnya mendidih. Ia sadar selama ia tetap di desa ini, ia akan terus menjadi bahan ejekan tidak langsung. Ia tidak mungkin melanjutkan hidup dengan kepala tertunduk seperti ini. Malam harinya setelah makan malam sederhana, Rico mengajak Nadia bicara serius. Aku sudah pikirkan matang-matang. Rumah ini harus kita jual. Uangnya buat modal kita merantau. Aku tidak mau hidup di sini terus diinjak-injak, kata Rico. Nadia menatap suaminya dengan kaget. Ia tidak menyangka Rico akan mengambil keputusan sebesar itu. Mas, kita mau kemana? Kita ini tidak punya siapa-siapa di luar desa ini. Kalau di sini kita susah, di luar bisa lebih susah, jawab Nadia, berusaha menahan suaranya agar tidak meledak. Kita cari tempat baru di kota atau di desa lain. Yang penting kita mulai dari awal. Aku yakin asal kita mau kerja keras, kita bisa hidup lebih baik, jawab Rico. Malam itu, Nadia tidur dengan gelisah, tak bisa menerima kenyataan bahwa mereka harus meninggalkan desa. Rico duduk di serambi, memikirkan masa depan yang penuh ketidakpastian. Namun, ia tahu ini adalah pilihan yang harus diambil. Dalam hatinya, ia berdoa agar hidup mereka di tempat baru bisa lebih baik, meski tanpa semua kenangan lama yang kini hancur. Keesokan harinya, Rico mulai mencari orang yang ingin membeli rumah tua mereka. Ia tahu harganya akan murah, tetapi tak ada pilihan lain. Rumah itu sudah rusak parah, dan lokasinya tidak menguntungkan. Ia menemui Pak Dedi, seorang pedagang tanah yang biasa membeli properti murah untuk direnovasi. Setelah tawar-menawar, mereka sepakat pada harga yang bahkan lebih rendah dari perkiraannya. Rico menerima uang muka dan segera memberitahu Nadia. Dengan hati yang berat, Nadia setuju meski hatinya penuh amarah. Mereka mulai mengemas barang-barang mereka, hanya yang penting saja. Meja tua, kasur tipis, dan beberapa pakaian lusuh. Sisanya mereka tinggalkan begitu saja, barang-barang yang sudah tidak ada gunanya bagi mereka. Saat mereka hendak pergi, Hendrik muncul di depan rumah mereka dengan senyum tipis. Hidup di luar sana tidak semudah yang kau kira, Rico. Kau akan kembali ke sini dengan tangan kosong. Rico tidak membalas. Ia hanya menunduk, menarik tangan anak-anaknya, dan melangkah pergi.
Nadia menatap Hendrik dengan pandangan tajam, penuh kebencian. Suatu hari nanti, akan ada balasan untuk semua ini, pikirnya dalam hati dengan langkah berat. Keluarga kecil itu meninggalkan desa yang dulunya mereka sebut rumah. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Hari-hari pertama di tempat baru mereka penuh tantangan. Rico bekerja keras mencari nafkah, mulai dari buruh pasar, kuli bangunan, hingga membantu di bengkel. Nadia, di sisi lain, mulai mencoba usaha kecil dengan membuat kue basah. Meski awalnya sulit, sedikit demi sedikit kehidupan mereka mulai stabil. Kehidupan baru mereka penuh perjuangan, tetapi mereka merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Anak-anak mulai beradaptasi dengan lingkungan baru, meski kadang diejek karena logat bicara mereka yang berbeda. Rico dan Nadia lebih banyak berbicara tentang masa depan, membangun harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik. Namun, di dalam hati Nadia, dendam terhadap Hendrik dan keluarganya belum hilang. Ia selalu mengingat bagaimana keluarganya dihina dan diperlakukan dengan tidak adil. Ia merasa mereka harus membuktikan bahwa mereka bisa bangkit meski tanpa harta warisan. Rico selalu berusaha menenangkan Nadia, mengatakan bahwa hidup mereka sudah lebih baik di sini dan tidak perlu mengingat masa lalu yang menyakitkan. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Nadia duduk sendirian di beranda rumah kontrakan mereka, menatap langit malam. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Dendam yang selama ini membara seolah menggerogoti hatinya. Ia berjanji dalam hati bahwa suatu hari ia akan membalas Hendrik dan keluarganya. Namun, ia tidak tahu kapan waktu itu akan tiba. Beberapa bulan kemudian, kabar buruk tentang keluarga Hendrik mulai tersebar di desa. Anak bungsu Hendrik, Rico, yang dulunya sehat dan ceria, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, namun tidak ada gejala yang jelas. Rico dan istrinya panik, tetapi tidak ada dokter yang bisa memberikan penjelasan. Selain itu, ternak-ternak milik Hendrik mulai mati satu persatu, tanpa sebab yang jelas. Musibah demi musibah menimpa mereka. Di tengah kekacauan itu, Hendrik mencoba mencari solusi dengan mendatangkan dukun dan ahli dari luar desa, tetapi usaha mereka gagal. Usaha dagangnya pun mulai merosot. Pelanggan yang dulu setia berbelanja di tokonya kini menghindar. Bahkan barang-barang di toko tidak laku. Tanah dan rumah yang sebelumnya bernilai tinggi pun sekarang harganya merosot tajam. Pada suatu malam, Hendrik terbangun dari tidurnya dengan tubuh penuh luka goresan yang tampaknya berasal dari sesuatu yang tidak terlihat. Ia mulai merasakan ketakutan yang dalam. Beberapa malam setelah itu, teror di rumah Hendrik semakin intens. Barang-barang bergerak sendiri, suara aneh terdengar, dan bahkan lampu-lampu padam dengan sendirinya. Hendrik merasa dunia sekitarnya hancur. Ia memanggil seorang paranormal untuk membantu membersihkan rumah. Namun paranormal itu hanya bisa menggelengkan kepala, mengatakan bahwa rumah itu sudah penuh dengan energi jahat. Hendrik tahu bahwa energi tersebut berasal dari masa lalu, dari ketidakadilan yang telah ia lakukan terhadap Rico dan keluarganya. Namun, Hendrik tidak mau mengakui kesalahannya. Ia merasa malu untuk meminta maaf kepada Rico. Sejak saat itu, kehidupan keluarga Hendrik semakin terpuruk. Rico, yang semakin sakit, tidak bisa diselamatkan. Sumarni, istri Hendrik, memilih kabur bersama seorang kenalan lama, meninggalkan Hendrik dan anak-anaknya. Kehidupan mereka menjadi semakin kacau. Hendrik akhirnya menyadari bahwa semua yang ia miliki kini telah hancur. Semua yang ia bangun dengan kekuasaan dan uang tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kehancuran yang ia bawa sendiri. Rumah besar mereka kini hanya tinggal kenangan, bangunan yang semakin rapuh, dikelilingi oleh rumput liar dan tumbuhan yang tidak terawat. Di tempat yang jauh, di kota baru mereka, Rico dan Nadia memulai kehidupan baru dengan perlahan, meski masih harus berjuang. Mereka menemukan kedamaian yang dulu hilang, meski kadang luka lama terasa kembali. Nadia, dengan segala dendam yang masih terpendam, akhirnya belajar bahwa hidup yang penuh kebencian tidak akan memberi kebahagiaan. Kehidupan yang lebih baik adalah yang dibangun dengan kerja keras, bukan dengan balas dendam. Rico, meskipun sering merasa hampa, tetap tenang dan fokus pada keluarga.
Ia tahu bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat untuk meninggalkan masa lalu mereka yang penuh dengan ketidakadilan. Baginya, kedamaian hati lebih berharga daripada segala harta yang pernah ada. Suatu malam, Nadia duduk di beranda rumah mereka yang sederhana. Ia menatap langit malam dan akhirnya bisa merasakan kedamaian yang telah lama ia cari. Ia tahu bahwa meskipun keluarga Hendrik telah menerima akibat dari tindakan mereka, ia tidak perlu lagi memikirkannya. Dendamnya telah terbalas, dan sekarang saatnya untuk melangkah maju. Dengan penuh ketenangan, Rico bergabung dengan Nadia di beranda, dan mereka duduk bersama, menatap bintang yang bersinar di langit. Tanpa kata, mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang, tetapi kini mereka berjalan tanpa beban. Mereka telah meninggalkan masa lalu mereka yang kelam dan memulai babak baru dalam kehidupan yang lebih baik, dengan cinta, kesabaran, dan harapan. Malam semakin larut, dan udara kota yang baru mereka huni terasa lebih sejuk dibandingkan dengan panasnya desa yang jauh di belakang mereka. Kehidupan mereka kini jauh dari keramaian dan kebisingan, namun juga penuh dengan perjuangan dan tantangan baru. Di kota ini, meski tidak seberuntung keluarga Hendrik yang pernah menikmati kemewahan, mereka merasa lebih bebas. Setiap pagi, Rico bekerja keras mencari nafkah. Ia mendapat pekerjaan tetap di sebuah toko material bangunan. Meskipun kadang ia merasa lelah, setiap langkahnya membawa harapan baru untuk masa depan. Nadia, meski tak mudah, berhasil mengembangkan usaha kecilnya, membuat kue basah yang kini mulai dikenal di pasar lokal. Uang yang mereka dapatkan masih pas-pasan, namun mereka tahu bahwa kerja keras mereka akan membawa buah yang manis suatu saat nanti. Anak-anak mereka, yang dulu takut akan ketidakpastian masa depan, kini mulai tumbuh dengan ceria. Mereka bermain dengan teman-teman baru, mulai beradaptasi dengan kehidupan baru mereka yang lebih sederhana. Rico dan Nadia merasa lega melihat mereka berkembang tanpa beban yang dulu ada di desa. Namun, meski mereka telah menemukan kedamaian, ada satu hal yang tak bisa sepenuhnya hilang dari hati Nadia. Setiap kali ia mengingat masa lalu, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Dendam yang dulu membara kini telah terkubur, tetapi kenangan akan ketidakadilan dan perlakuan yang diterima keluarganya masih terus menghantuinya. Ia tahu bahwa meski segalanya sudah terbalas, hati kecilnya tidak bisa begitu saja melupakan semuanya. Suatu sore, setelah berjualan kue dan membersihkan rumah, Nadia duduk di beranda rumah kontrakan mereka. Ia menatap jalanan yang ramai, namun pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Tanpa disadari, air mata mengalir di pipinya. Bukan karena kesedihan, melainkan karena kebingungan dalam hatinya. Ia bertanya-tanya apakah benar hidup mereka kini sudah benar-benar bebas dari dendam. Apakah segala yang mereka hadapi selama ini telah membentuk mereka menjadi orang yang lebih baik? Atau apakah ia hanya sedang bersembunyi di balik kenyamanan baru? Rico yang melihat Nadia terdiam, datang menghampirinya. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di samping istrinya. Mereka tidak perlu banyak bicara, karena dalam diam mereka saling mengerti. Nadia menatapnya dan berkata dengan suara pelan, "Mas, aku tidak tahu apakah ini benar-benar akan membuatku merasa damai. Mungkin kita sudah pindah, hidup lebih baik di sini, tapi kenangan itu, rasanya tetap ada." Rico memegang tangan Nadia dengan lembut. "Aku tahu, Nadia. Aku tahu betul apa yang kau rasakan. Aku juga merasa seperti itu. Tapi kita harus percaya, kita telah memilih jalan yang benar. Kita harus melanjutkan hidup ini untuk anak-anak kita, untuk masa depan mereka. Mereka tidak pantas hidup dengan beban masa lalu." Nadia menatap suaminya, mencari kekuatan dalam kata-kata itu. Perlahan, ia mengangguk. "Aku tahu, Mas. Aku hanya perlu waktu untuk benar-benar melepaskannya." Malam itu, mereka duduk bersama, menatap bintang di langit. Meski langit di atas mereka begitu luas, terasa bahwa perasaan mereka masih terbebani oleh kenangan dan rasa sakit yang pernah ada. Tetapi dalam kebersamaan mereka, ada rasa harapan bahwa suatu hari nanti mereka akan benar-benar bebas. Di desa yang mereka tinggalkan, rumah Hendrik berdiri kosong dan sunyi. Tak ada lagi pesta atau keramaian di rumah besar itu.
Tanah yang dulu menjadi sumber kekuasaan dan kebanggaan keluarga Hendrik kini hanya dipenuhi rumput liar. Orang-orang desa yang dulu hanya takut dan segan kepada Hendrik, kini hanya berbisik di sudut warung-warung, menceritakan kisah-kisah yang terjadi pada keluarga yang dulu begitu berkuasa. Hendrik, yang dulu memandang rendah Rico, kini hidup dalam kesendirian dan kehancuran. Keadaan fisiknya semakin memburuk. Warga desa yang dulu mengaguminya kini menghindarinya. Rico, yang dulu begitu ceria, kini terbaring sakit di tempat tidurnya. Tubuhnya semakin kurus dan lemah. Sumarni, istrinya, meninggalkan Hendrik dan membawa diri ke kota bersama pria lain. Hendrik terjatuh, kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya. Warga desa tidak tahu apakah musibah yang menimpa keluarga Hendrik adalah balasan dari Tuhan atau hanya akibat dari keserakahan dan ketidakadilan yang mereka lakukan. Yang pasti, kehidupan keluarga Hendrik kini hancur. Tidak ada lagi yang memandang mereka dengan rasa hormat. Hanya ketakutan yang tumbuh di antara orang-orang yang pernah dekat dengan mereka. Namun, di sisi lain, kehidupan Rico dan Nadia terus berjalan, meskipun lambat dan penuh tantangan. Mereka tidak pernah melupakan masa lalu, tetapi mereka memilih untuk tidak membiarkannya menghancurkan masa depan mereka. Mereka tahu, hidup ini bukan tentang balas dendam, tetapi tentang membangun kembali apa yang telah hilang dan memberi kesempatan kepada anak-anak mereka untuk tumbuh dalam kedamaian, bukan dalam kebencian. Hari-hari berlalu, dan mereka semakin merasa bahwa meskipun hidup mereka sederhana, mereka telah menemukan sesuatu yang lebih berharga. Kebahagiaan yang datang dari keluarga, kerja keras, dan keyakinan bahwa meski dunia ini tidak selalu adil, mereka masih bisa menemukan kedamaian dalam hati. Mereka, dengan langkah kecil, Rico dan Nadia terus maju. Mereka tahu, hidup ini bukan tentang mengubah masa lalu, tapi tentang bagaimana mereka memilih untuk hidup di masa depan. Dan meskipun perjalanan mereka panjang, mereka merasa lebih kuat setiap harinya. Karena dalam hati mereka tahu, mereka telah membuat pilihan yang benar. Hari demi hari berlalu, dan meskipun tantangan masih ada, Rico dan Nadia semakin terbiasa dengan kehidupan baru mereka. Mereka merasa lebih damai meskipun jauh dari kemewahan dan kenyamanan yang dulu ada. Keluarga mereka kini jauh lebih kecil, tapi ikatan mereka terasa lebih kuat. Mereka menikmati kebersamaan yang tak tergantikan, jauh dari kehidupan lama yang penuh dengan ketidakadilan dan ketegangan. Rico, dengan kerja kerasnya, perlahan mulai membuka usaha kecil yang stabil. Meski tidak besar, usaha itu cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga mereka. Nadia, yang kini sudah sangat terampil dalam membuat kue, mulai menerima pesanan dari berbagai tempat. Bahkan beberapa warung mulai menjual kue-kue buatannya. Anak-anak mereka yang dulunya malu dengan kehidupan mereka yang sederhana, kini mulai bergaul lebih banyak, dan mereka bertumbuh dengan bahagia. Namun, meski mereka sudah menata hidup baru, masa lalu tetap tidak bisa sepenuhnya terlupakan. Suatu pagi, Rico duduk di depan rumah kecil mereka, merenung sambil melihat anak-anaknya bermain di halaman. Nadia duduk di sampingnya, menatap langit yang cerah. Meskipun mereka telah berhasil bangkit, ada perasaan yang tak terucapkan di antara mereka. Rico tahu bahwa meskipun mereka jauh lebih baik, luka lama itu tidak bisa sembuh begitu saja. "Mas, aku masih merasa seperti ada yang hilang," kata Nadia dengan suara lembut. Dendam itu memang sudah terbalas, tapi hati ini masih belum bisa benar-benar bebas. Rico menatap istrinya, menahan napas sejenak. "Aku tahu, Nadia, aku juga merasakannya. Tapi kita harus percaya, kita sudah membuat keputusan yang benar. Dendam itu memang bisa memberi kepuasan sesaat, tapi hidup kita sekarang jauh lebih baik tanpa itu." Nadia mengangguk pelan, meskipun di dalam hatinya, kenangan akan ketidakadilan itu masih menyiksa. "Aku hanya ingin agar anak-anak kita tumbuh tanpa beban seperti yang kita alami." Rico menggenggam tangan Nadia, mencoba memberi ketenangan. "Kita beri mereka masa depan yang lebih baik, yang penuh dengan kebahagiaan dan harapan." Saat itu, mereka menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari membalas dendam atau memperjuangkan keadilan dengan cara yang salah. Kebahagiaan adalah tentang membuat pilihan yang tepat untuk keluarga, untuk masa depan,
dan untuk anak-anak mereka. Meski hidup mereka penuh dengan perjuangan, mereka merasa lebih damai, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi segala halangan yang datang. Sementara itu, di desa yang mereka tinggalkan, Hendrik dan keluarganya semakin tenggelam dalam penderitaan. Semua usaha yang mereka lakukan untuk memperbaiki keadaan tidak membuahkan hasil. Ternak yang terus mati, usaha yang merosot, dan penyakit yang menimpa anak bungsunya semakin menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka telah dijauhkan dari segala berkah. Hendrik, yang dulunya penuh percaya diri, kini hanya bisa duduk termenung, merenungkan masa lalunya yang penuh dengan keserakahan. Ia sadar bahwa semua yang ia miliki sekarang hanyalah ilusi yang rapuh. Dalam kesendirian dan penyesalan, ia menyadari betapa mahal harga yang harus dibayar. Namun, Hendrik tetap tidak bisa menerima kenyataan. Ia tidak mau mengakui bahwa segala yang terjadi padanya adalah akibat dari tindakannya sendiri. Ia bahkan menolak untuk meminta maaf kepada Rico, meskipun tahu bahwa itu adalah jalan terakhir untuk mendapatkan sedikit ketenangan. Dalam keputusasaan, Hendrik semakin tenggelam dalam kesendirian. Rumah besar yang dulu penuh dengan kemegahan kini menjadi tempat yang sepi dan angker. Tidak ada lagi tawa atau kebahagiaan. Hanya bayang-bayang kegagalan dan rasa takut yang terus menghantui. Di kota tempat Rico dan Nadia tinggal, kehidupan mereka berjalan semakin baik. Meskipun jauh dari kampung halaman, mereka merasakan kebebasan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka belajar untuk merawat satu sama lain dan membangun kehidupan dari dasar, tanpa terbebani oleh masa lalu. Suatu hari, Rico duduk di meja kerjanya, menulis beberapa catatan kecil tentang masa depan mereka. Ia tersenyum melihat anak-anaknya yang sedang bermain di halaman rumah kontrakan mereka. Kehidupan mereka mungkin sederhana, tapi di dalam hatinya, Rico merasa bahwa mereka telah mendapatkan segala yang mereka butuhkan: kedamaian, keluarga, dan kesempatan untuk memulai hidup baru. Nadia datang menghampiri Rico dengan senyum lebar. "Mas, aku baru saja dapat pesanan besar untuk kue. Mungkin ini awal yang baik bagi usaha kecil kita." Rico menatap Nadia dengan penuh kebanggaan. "Aku bangga padamu, Nadia. Kamu sudah berjuang keras untuk kita." Mereka saling berpelukan, merasakan kedamaian yang selama ini mereka cari. Meskipun kehidupan mereka belum sempurna, mereka tahu bahwa apa yang mereka miliki sekarang adalah hasil dari kerja keras dan tekad mereka untuk memulai kembali. Dengan cinta, kesabaran, dan keberanian untuk melepaskan masa lalu, mereka berhasil membangun kehidupan yang penuh harapan. Di kejauhan, di desa tempat mereka dulu tinggal, Hendrik terus terperosok dalam keterpurukan. Keluarga yang dulu tampak penuh dengan kekuasaan kini hancur, dihancurkan oleh keserakahan dan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Tidak ada yang tahu kapan semua ini akan berakhir. Namun yang jelas, Hendrik kini tidak lagi menjadi orang yang disegani. Keluarganya, yang dulu penuh dengan kemewahan, kini terpuruk tanpa arah. Sementara itu, Rico dan Nadia melangkah maju. Mereka tahu bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat, dan meskipun jalan mereka masih panjang, mereka merasa lebih kuat dan siap untuk menghadapi apapun yang datang. Mereka telah membuktikan bahwa hidup yang lebih baik bisa dibangun dari awal, dengan kerja keras dan tekad yang tidak pernah pudar. Dan meskipun tak ada lagi dendam, Rico dan Nadia tahu bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Mereka tidak hanya meninggalkan desa dan masa lalu, tetapi juga meninggalkan segala bentuk kebencian yang pernah membelenggu hati mereka. Kini, mereka menatap masa depan dengan penuh harapan, dan bersama keluarga kecil mereka, mereka siap untuk menjalani kehidupan yang lebih damai dan bahagia. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu bersabar dan menghindari dendam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Ali Imran ayat 134. Kisah Bagio dan keluarga menunjukkan bahwa meskipun mereka mengalami ketidakadilan, mereka memilih untuk tidak membalas dendam dengan kekerasan. Dalam Islam, meskipun rasa sakit hati dan ketidakadilan bisa sangat menyakitkan, kita diajarkan untuk tetap menahan diri, karena balasan terbaik ada pada Allah. Menumbuhkan rasa sabar dan memaafkan adalah jalan yang lebih mulia, karena pada akhirnya,
Allah lah yang akan memberikan keadilan kepada setiap hambanya. Selain itu, Islam mengajarkan pentingnya menjaga hati agar tetap bersih dari kebencian dan dendam. Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Tidak ada penyakit yang lebih buruk dari kebencian." Hadis riwayat Muslim. Kebencian dan dendam hanya akan mengikat hati kita pada masa lalu, sedangkan kehidupan kita harus terus berjalan ke depan. Seperti yang dicontohkan oleh keluarga, mereka memilih untuk melepaskan masa lalu yang penuh dengan kebencian dan ketidakadilan, demi kebahagiaan dan kedamaian keluarga mereka. Mengampuni bukan berarti membiarkan diri kita diinjak-injak, tetapi merupakan tindakan yang membebaskan hati dari beban yang tak terlihat. Dengan sabar, mengampuni, dan meyakini bahwa Allah akan memberikan keadilannya, kita dapat mencapai kedamaian hati yang sejati. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.